ongoing thing. Pengertian novel. Novel adalah sebuah karya prosa fiksi yang tertulis berbentuk naratif. Umumnya, sebuah novel bercerita tentang tokoh-tokoh dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang berarti sebuah kisah atau sepotong berita. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel diartikan sebagai karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Struktur novel. Yang pertama, abstrak merupakan bagian yang berisi gambaran atau rangkaian awal dalam sebuah cerita. 2. Orientasi merupakan bagian yang berisi pengenalan tokoh, waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. 3. Komplikasi merupakan bagian yang berisi urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat munculnya konflik dalam cerita. 4. Evaluasi merupakan bagian konflik atau permasalahan yang memuncak dalam cerita. 5. Resolusi merupakan bagian yang memunculkan solusi atas konflik yang terjadi dalam cerita atau disebut dengan penyelesaian permasalahan. Dan yang terakhir adalah koda, merupakan bagian yang berisi penutup atau akhir dari sebuah cerita. Ciri-ciri novel ada 5. 1. Pada umumnya, novel terdiri dari 400 halaman atau jumlah katanya lebih dari 35.000 kata. 2. Memiliki alur cerita kompleks. 3. Novel ditulis dengan suatu narasi dan deskripsi untuk menggambarkan suasana cerita. 4. Cerita sebuah novel panjang dan terdapat kalimat yang diulang-ulang. Dan ciri-ciri yang terakhir 5, durasi membaca novel cukup lama. Jenis-jenis novel. Yang ke-1, ada novel berdasarkan genre, itu terbagi menjadi 5. Ada novel romantis, novel komedi, novel misteri, novel inspiratif, dan novel horor. Novel romantis merupakan jenis novel yang menceritakan kisah-kisah percintaan. Contohnya seperti novel Ayat-Ayat Cinta, novel Dylan. Kemudian kedua, novel misteri merupakan novel yang menceritakan kisah-kisah misteri penuh dengan teka-teki. Contoh novelnya seperti novel Sudut Mati atau Tiga Sandera Terakhir. Selanjutnya ada novel horor, merupakan novel yang mempunyai efek menegangkan bagi pembacanya. Biasanya menceritakan hal-hal seram atau gaib. Contohnya novel Dendam Arwah Jumat Kliwon atau novel Surat dari Kematian. Selanjutnya novel komedi, merupakan novel yang memuat unsur-unsur lucu atau menghibur. Contoh novelnya seperti Ngenes atau Ubur-ubur lembur. Dan novel yang terakhir adalah novel inspiratif, merupakan novel yang memuat kisah-kisah inspirasi yang menimbulkan motivasi bagi pembacanya. Seperti novel Laskar Pelangi, novel Sepatu Dahlan, Negeri Lima Menara, dan novel Kami Bukan Sarjana Kertas. 2. Novel berdasarkan isi dan tokoh ada 4. Ada yang disebut dengan novel 10 lead, ada yang disebut dengan novel check lead, novel song lead, dan novel dewasa. Novel 10 lead atau teen literatur merupakan novel yang menceritakan kehidupan remaja. Contoh novel Dialova, novel Me versus High Heel,
Kemudian 2, ada novel ceklit atau cek literatur, merupakan novel yang menceritakan mengenai cerita wanita muda dan segala permasalahan yang dihadapinya. Contohnya novel Resign atau novel dari Friendzone, Lempar Batu Sembunyi Hati, novel Miss Jutek, dan novel lainnya. Selanjutnya ada novel songlit, merupakan novel yang dibuat dari sebuah lagu atau musik. Contohnya Lelaki Buaya Darat. Kemudian ada Ruang Rindu dan Sebelum Cahaya. Dan terakhir ada novel dewasa atau biasa disebut dengan novel erotis. Ini biasanya merupakan novel yang ditunjukkan untuk orang-orang dewasa. Contohnya Head Tuan You, atau ada juga novel Kama Sutra, kemudian novel Love Me Is Drug. Selanjutnya 3, novel berdasarkan kebenaran cerita, terdiri menjadi 2 bagian, ada yang disebut dengan novel fiksi dan novel non-fiksi. Novel fiksi merupakan novel yang berisi mengenai hal fiktif atau hayalan atau imajinasi. Contoh novel Twilight, kemudian novel Harry Potter, dan novel Spider-Man. Kedua, novel non-fiksi merupakan novel yang bercerita mengenai kejadian nyata dari kisah sejarah maupun pengalaman pribadi. Misalnya novel Sarjana Muda, Menantang Samudra Kehidupan. Kaidah kebahasaan atau ciri bahasa dalam penulisan novel. Yang pertama, diksi. Bahasa dalam novel pada umumnya penuh makna dan menimbulkan efek estetis, yaitu keindahan. Bahasa bermakna denotatif, makna sebenarnya. Bisa juga konotatif atau makna kiasan, bukan makna sebenarnya. Ekspresi memberikan bayangan suasana pribadi penulisnya. Sugestif mempengaruhi pembaca, dan plastik menggugah perasaan pembaca. 3, gaya bahasa. Biasanya melibatkan gaya bahasa sindiran halus, yaitu menggunakan majas ironi, atau bisa juga sindiran kasar seperti majas sarkasme. 4, idiom. Suatu ungkapan seperti istilah atau frase yang maknanya tidak dapat diturunkan dari definisi langsung, melainkan suatu makna tidak langsung yang hanya dikenal melalui penggunaan secara umum. 5, bentuk tulisan. Karya ilmiah dan ilmiah populer seperti artikel, laporan, makalah, dan sebagainya. Terakhir yaitu padanan kata, yaitu menggunakan bahasa asing yang telah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia. Unsur intrinsik novel ada tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Tema merupakan gagasan atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita. 2, tokoh dan penokohan, yaitu tokoh merupakan orang atau pelaku yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah penggambaran watak atau karakter dari pelaku dalam cerita tersebut. Macam-macam penokohan. 1, ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pusat cerita, sedangkan tokoh tambahan itu disebut figuran, yaitu tokoh yang melengkapi cerita. 2, tokoh protagonis, yaitu tokoh pendukung dalam cerita. Antagonis, tokoh yang menentang cerita. Dan terakhir, tokoh tritagonis, tokoh penengah dalam cerita. Tokoh statis dan tokoh dinamis. Tokoh statis relatif tetap dan tidak berubah, sedangkan tokoh dinamis itu mengalami perkembangan atau perubahan. 4, tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal seringkali hanya ditonjolkan sebagai bagian dari suatu pekerjaan atau suatu lembaga, sementara tokoh netral adalah tokoh yang sifat individualnya ditunjukkan untuk mendukung berjalannya sebuah cerita. 5, tokoh sederhana dan tokoh bulat. Tokoh sederhana adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi atau sifat watak tertentu saja, sedangkan tokoh bulat adalah tokoh yang menunjukkan berbagai segi baik buruknya, kelebihan dan kekurangannya. Jadi ada perkembangan dalam tokoh ini. Tiga,
Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa atau kronologis dari awal hingga akhir sebuah cerita yang dijalin berdasarkan urutan waktu atau hubungan sebab akibat sehingga membentuk keutuhan cerita. Macam-macam alur berdasarkan susunannya terbagi menjadi: satu, ada alur progresif atau alur maju. Ini menceritakan kronologi cerita dari awal perkenalan menuju tahap penyelesaian secara berurutan atau sistematis. Kedua, ada alur flashback atau sorot balik atau alur mundur, menceritakan kronologi cerita yang dimulai dari akhir terlebih dahulu, kemudian menuju ke awal cerita. Bagian selanjutnya ada alur campuran atau alur gabungan, merupakan perpaduan alur maju dan alur mundur. Tahapan cerita pada alur ini dimulai dari masa kini atau masa lalu yang nantinya digabungkan seiring berjalannya sebuah cerita. Selanjutnya ada alur anti klimaks, merupakan susunan cerita yang peristiwanya makin menurun dari peristiwa yang menegangkan menjadi peristiwa yang biasa saja. Kemudian, alur klimaks merupakan susunan peristiwa menanjak dari peristiwa biasa menjadi penting, yakni semakin menegangkan. Dan terakhir ada alur kronologis, merupakan susunan peristiwa yang berjalan sesuai urutan waktu. Dalam alur ini terdapat hitungan jam, menit, detik, dan sebagainya. Nah, ini ada struktur dramatik atau alur cerita menurut piramida Freytag atau skemanya dari Hansen. Kemudian ada tensi dramatik Brander-Matthew atau turning point Marx Casady. Bisa dilihat ya satu-satu ini contoh bentuknya. Selanjutnya ada unsur intrinsik latar atau setting, merupakan keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan urutan waktu, ruang, suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Bentuk-bentuknya seperti latar tempat, di rumah, di sekolah, pasar, hutan, taman, dan lain-lain. Kemudian ada latar waktu seperti pagi hari, siang hari, sore, senja, petang, larut, dan lain-lain. Kemudian ada latar suasana, yaitu sunyi, sepi, ramai, genting, dan lain-lain. Kemudian ada latar cuaca seperti panas, hujan, mendung, kemarau, dan lain-lain. Dan terakhir ada latar benda-benda seperti motor, tas, meja, buku, piring, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur intrinsik sudut pandang atau point of view merupakan cara pengarang dalam memaparkan cerita. Bisa menggunakan orang pertama, yang kedua bisa menggunakan cara orang ketiga atau cara campuran. Nah, ini contoh penggunaan sudut pandang dalam cerita. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu amanat, yaitu pesan, pelajaran, hikmah yang dapat diambil dalam sebuah cerita, bisa berisi nilai-nilai yang bisa dijadikan contoh bagi kita. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik atau unsur di luar karya sastra novel. Yang pertama ada biografi tokoh atau latar belakang penulis, bisa berasal dari pendidikannya, keluarganya, lingkungan, tempat tinggal, dan sebagainya. Kedua, kisah di balik layar berdasarkan pengalaman, kesan, harapan, dan cita-cita dari penulis. Dan tiga, nilai yang ada di masyarakat seperti nilai sosial, budaya, ekonomi, sejarah, agama, dan sebagainya.